Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya Gilang Ramadan NIM 122 19008 dan teman saya Arda Nusabila Al-Haq NIM 122 1901115 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri kelompok 13 atau ganjil yang berasal dari kelas B. Tugas ini merupakan tugas dari proses manajemen dan manajemen perencanaan dan pengendalian yang berdasarkan studi kasus pada PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang proses manajemen dan manajemen perencanaan dan pengendalian di PT Krakatau Steel di Banten. Yang pertama itu ada sejarah gambaran umum dari PT Krakatau Steel. PT Krakatau Steel ini merupakan industri pengolahan besi terbesar di Indonesia, bahkan terbesar ketiga di Asia Tenggara. Perkembangannya itu diawali dari munculnya gagasan Insinyur Juanda pada tahun 1956 yang memandang perlu didirikannya sebuah industri baja di negara berkembang seperti negara Indonesia ini. Besi baja merupakan salah satu bahan yang sangat dibutuhkan pada masa itu. Mengingat permintaan baja juga akan meningkat seiring dengan bertumbuhnya pembangunan di Indonesia. Maka didirikan suatu pabrik baja yang diberi nama PT Krakatau Steel yang secara ringkas pembangunan PT Krakatau Steel digambarkan sebagai berikut. Pada tahun 1956 muncul gagasan pertama dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda bahwa suatu negara berkembang perlu memiliki industri baja. Karena Indonesia merupakan negara berkembang, maka dibentuklah suatu pabrik baja yang terletak di Cilegon, Banten, yang merupakan salah satu realisasi dari persetujuan pokok kerjasama dalam bidang ekonomi dan teknik antara pemerintahan Indonesia dengan Uni Soviet pada kala itu. Kemudian di tahun 1960, kontrak pembangunan pabrik baja Cilegon antara Indonesia dengan Uni Soviet di Moskow dengan kontrak nomor 80 tanggal 7 tahun 1960. Selanjutnya pada tahun 1962 ada acara peletakan batu pertama atau peresmian pembangunan proyek besi baja Trikora di Cilegon pada tanggal 20 Mei 1962. Menurut ketetapan MPRS nomor 2 tahun 1962, proyek ini harus sudah selesai sebelum tahun 1968. Kemudian pada tahun 1967 terbentuklah proyek besi baja Trikora menjadi bentuk PT berdasarkan instruksi Presiden nomor 17 tanggal 28 Desember 1967. Kemudian selanjutnya pada tahun 1970, PT Krakatau Steel resmi didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 35 tanggal 31 Agustus 1970 dengan maksud untuk melanjutkan, menyelesaikan, dan mengoperasikan proyek besi baja Trikora di Cilegon, Banten, serta mengembangkan industri baja dalam arti yang luas. Kemudian pada tahun 1971, pendirian PT Krakatau Steel disahkan dengan penandatangan akte notaris nomor 35 tanggal 23 Oktober 1971 di Jakarta di hadapan notaris Tan Tong Kie dengan naskah nomor 25 tanggal 19 Desember 1971. Selanjutnya pada tahun 75 terbentuklah Kepres nomor 30 tentang pembangunan PT Krakatau Steel tahap pertama dengan kapasitas produksi 0,5 juta ton per tahunnya. Selanjutnya pada tahun 95, PT Krakatau Steel mulai mengimpor besi baja ke beberapa negara seperti Jepang, Inggris, Amerika, India, Cina, Timur Tengah, Korea, dan negara-negara ASEAN. Kemudian pada tahun 1989, berdasarkan Kepres RI nomor 44 tanggal 28 Agustus 1989, PT Krakatau Steel bersama 8 perusahaan strategis lainnya yaitu PT Boma Bima Idra, PT Dahana, PT Inka, PT IPTN, PT LN, PT Barata Indonesia, PT Pindad, dan PT PAL masuk dalam lingkungan Badan Pengelola Industri Strategis atau BPIS yang dulu diketuai oleh Profesor Dr. B.J. Habibie. Status perusahaan menjadi BUMN. Kemudian tahun 1994, PT Krakatau Steel mendapatkan sertifikat ISO 9002 pada tanggal 17 November 1994. Kemudian pada tahun 2002,
Pemerintah melalui Forum RUPS luar biasa pada tanggal 28 Maret 2002 telah membubarkan PT BPIS. Pengalihan aset BUMN kala itu ke pemerintah melalui kantor Kementerian Dalam Negeri BUMN sebagai pemegang kuasa Menteri Keuangan. Kemudian pada tahun 2010, PT Krakatau Steel Persero berubah nama menjadi PT Krakatau Steel Persero Tbk terkait dengan kesuksesan penawaran saham perdana pada 10 November 2010. Pada tahun 2010 juga terjadi peletakan batu pertama dari fase 1 proyek konstruksi PT Krakatau Posko pada tanggal 28 Oktober 2010. PT Krakatau Steel ini merupakan pabrik baja terbesar di Indonesia yang menempati lokasi strategis di Cilegon yang didirikan pada tanggal 31 Agustus 1970 bertepatan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1970 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan Persero PT Krakatau Steel. Dalam usahanya, PT Krakatau Steel memiliki 7 unit kerja yang bergerak di dalam pabrik baja terpadu. Unit-unitnya itu ada pabrik CRM atau cold rolling mill, pabrik bilet baja, pabrik besi spons, pabrik besi slab, pabrik HSM atau hot strip mill, pabrik batang kawat, dan juga ada anak-anak dari perusahaan PT Krakatau Steel yang terdiri dari 10 anak perusahaan yang terdiri dari PT KHI Pipe Industri, PT Plat Timah Nusantara atau yang biasa dikenal dengan Latinusa, PT Krakatau Wajatama, PT Krakatau Engineering, PT Industrial Estate, PT Krakatau Information Technology, PT Krakatau Information Technology, PT Krakatau Daya Listrik, PT Krakatau Tista Industri, PT Krakatau Bandar Samudra, dan PT Krakatau Medika. Selanjutnya, yaitu logo perusahaan. Logo perusahaan bisa dilihat di gambar yang ada di situ. Yang pertama yaitu bentuk lade, yaitu yang mengandung makna sebagai wahana atau tempat untuk menggodok, mengolah, dan menempa sumber daya yang tersedia, sehingga mampu menghasilkan adikarya yang berkualitas. Selanjutnya yaitu karakter garis lurus pada huruf KS, yang mengandung makna ketegasan, kejujuran, kedisiplinan, dan integrasi yang tinggi dari seluruh insan Krakatau Steel. Selanjutnya yaitu warna dasar merah pada profil ladel, mengandung makna semangat yang senantiasa menyala dan bergelora dalam mewujudkan karsa, cipta, dan karya yang berkualitas di bidang industri baja. Selanjutnya yaitu warna hitam pada huruf KS yang mengandung makna kesepakatan, kekuatan, dan kesamaan pandang dalam mencapai tujuan perusahaan. Berikutnya yaitu tujuan perusahaan. Yang pertama itu yaitu ada tahap 1. Tahap 1 itu dimulai pada tahun 2004 sampai 2005 yang bernama turnaround, yaitu peningkatan daya saing perusahaan berfokus pada perbaikan kondisi internal. Memiliki beberapa tujuan, yaitu rekomendasi pabrik untuk mencapai volume produksi sesuai kapasitas desain. Yang kedua, melakukan transformasi bisnis dan organisasi. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas trading. Yang keempat, meningkatkan cost efektivitas. Selanjutnya yaitu ada tahap 2. Tahap 2 itu berawal dari tahun 2006 sampai 2008 yang bermakna selected growth, yaitu perusahaan yang melakukan investasi secara selektif pada sektor atau segmen yang memberi peningkatan nilai perusahaan atau company value. Yang berisi yang pertama itu recalling intention different, yang kedua ekspansi. Selanjutnya visi dan misi PT Krakatau Steel. Yang pertama visi. Visi yang dianut di tahun 2008 yaitu cost competitive global steel player, yaitu yang bermakna produk PT Krakatau Steel berdasarkan harga yang kompetitif dan dapat bersaing dengan produk importer atau impor dan ekspor dengan kualitas yang setara. Selanjutnya yaitu visi 2012 yaitu
dominan integrated global steel player, yaitu PT Krakatau Steel menjadi perusahaan baja terpadu yang diperhitungkan di tingkat dunia, unggul dengan high-end produk yang didukung oleh cost kompetitif dengan kapasitas total 8 juta ton, di antaranya melalui joint venture, penempatan modal, dan akuisisi perusahaan baja di dalam negeri dan regional. Yang selanjutnya itu visi pada tahun 2020 yaitu landing global steel player, di mana PT Krakatau Steel menjadi perusahaan baja global yang menyediakan solusi berbasis baja dengan kapasitas total 20 juta ton yang masuk di dalam list perusahaan baja termuka versi World Steel Dynamics atau EEC, aktif melakukan aliansi strategis dan akuisisi baik dalam jangka integrasi vertikal, hulu hilir, maupun horizontal dengan pabrik baja di dunia. Selanjutnya yaitu misi PT Krakatau Steel, yaitu menyediakan baja dan produk terkait dengan pendekatan menyeluruh menghasilkan solusi industri dan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya itu deskripsi geografis PT Krakatau Steel. PT Krakatau Steel terletak sekitar 110 km dari Jakarta. PT Krakatau Steel berada di dalam kawasan industri Cilegon, tepatnya di Jalan Industri 05, PO Box 14 Cilegon 42435. Sedangkan kantor pusat PT Krakatau Steel terletak di Wisma Baja, Jalan Gatot Subroto, Kaveri 54 Jakarta. Secara keseluruhan, PT Krakatau Steel memiliki lahan seluas 350 hektar. Adapun yang menjadi pertimbangan pemilihan pabrik Krakatau Steel, yang pertama itu tersedianya pelabuhan sehingga dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan produk menggunakan kapal. Yang kedua itu daerah yang sangat merupakan daerah transit, di mana daerahnya sangat strategis karena merupakan daerah transit dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa maupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu dekat dengan daerah pemasaran yaitu ibu kota. Yang keempat itu tanah yang tersedia untuk pabrik itu cukup luas. Yang kelima itu tersedianya bahan baku. Yang keenam itu sumber air cukup yang memadai. Yang ketujuh yaitu adanya jaringan rel kereta api dan jalan raya yang memadai untuk mengangkut bahan baku dan produk melalui jalur darat. Yang kedelapan yaitu yang terpenting itu tersedianya banyak tenaga kerja. Selanjutnya ada definisi manajemen. Yang pertama itu ada definisi manajemen itu sendiri. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Menurut Richard L. Draft pada tahun 2002, manajemen adalah pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Manajemen merupakan sebuah proses yang khas yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang mendukung fungsi manajemen yang dilakukan untuk merencanakan serta mengendalikan semua yang telah direncanakan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi yang telah ditentukan. Kemudian, menurut Kristiawan DKK pada tahun 2017, manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organizing, executing, controlling, agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kegiatan manajemen ini dilakukan oleh seorang manajer. Manajer berfungsi sebagai pelaksana unit kerja yang merupakan orientasi tugas kelompok dalam suatu organisasi. Manajemen berusaha menciptakan efektivitas setiap individu yang bekerja di dalam sebuah organisasi. Jika efektivitas individu tercapai, maka efektivitas pada unit kerja atau kelompok menjadi terwujud. Manajemen ini berhubungan dengan semua aktivitas organisasi dan dilaksanakan pada semua level organisasi. Karena itu, manajemen merupakan sebuah proses pengaturan yang sangat luas yang di dalamnya terdapat kegiatan pengorganisasian, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.
Selanjutnya ada definisi proses manajemen. Definisi proses manajemen yaitu suatu proses aktivitas yang saling berkaitan antar aktivitas satu dengan aktivitas lainnya dalam pengolahan suatu pekerjaan atau objek secara sistematis. Menurut Griffin dan Herbert 2020, proses manajemen meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya keuangan, fisik, manusia, dan informasi suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Definisi proses manajemen itu terbagi ada beberapa bagian. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai perencanaan. Perencanaan dibutuhkan untuk mendapatkan prosedur terbaik guna mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, yaitu suatu proses pemberian tugas, pengolahan sumber daya, serta mengatur kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Pengorganisasian merupakan proses manajemen yang menetapkan cara terbaik dalam mengatur sumber daya yang dimiliki serta aktivitas suatu organisasi menjadi suatu struktur yang logis. Selanjutnya, yang ketiga ada pengarahan atau direction. Pengarahan adalah sebuah usaha untuk menggerakkan anggota organisasi agar para anggota berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu pengarahan direction. Pengarahan adalah sebuah usaha untuk menggerakkan anggota organisasi agar para anggota berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi tersebut. Jadi, setelah rencana tersusun dan sumber daya terkoordinasi, maka yang dilakukan adalah mengarahkan anggota organisasi untuk bergerak sesuai dengan apa yang direncanakannya. Yang keempat, yaitu ada pengendalian atau controlling. Pengendalian merupakan kegiatan mengukur, membandingkan, dan menemukan penyimpangan dan memperbaiki kegiatan organisasi. Dalam pengendalian, semua fungsi manajemen tidak akan berjalan efektif tanpa adanya pengendalian. Selanjutnya yaitu ada definisi dari manajemen perencanaan dan pengendalian. Yang pertama, perencanaan merupakan proses memutuskan program-program yang akan diambil organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk masing-masing program selama beberapa tahun ke depan. Yang kedua, pengendalian merupakan semua usaha organisasi yang mencakup prosedur dan strategi perusahaan yang mengacu pada efisiensi dan efektivitas operasional organisasi agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai. Pada dasarnya perencanaan dan pengendalian merupakan dua fungsi yang berbeda dalam manajemen, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hubungan antara perencanaan dan pengendalian dapat dilihat dari yang pertama, perencanaan dapat mengidentifikasikan tindakan, sedangkan pengendalian memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan. Yang kedua, sistem kontrol atau sistem pengendalian yang buruk akan menggagalkan perencanaan, sedangkan sistem kontrol atau sistem pengendalian yang efektif akan memperkuat perencanaan. Dan yang ketiga, pengendalian memberikan informasi untuk perencanaan. Dan yang ketiga, pengendalian memberikan informasi untuk perencanaan selanjutnya, serta membantu dalam merevisi atau meninjau ulang perencanaan yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu proses manajemen di perusahaan. Untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, diperlukan proses-proses manajemen dalam melaksanakan kegiatannya. Yang pertama yaitu perencanaan diperlukan untuk menetapkan apa yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan dan bagaimana sebaliknya perusahaan itu melakukannya. Yang kedua itu pengorganisasian, yaitu dibutuhkan untuk menetapkan cara terbaik dalam mengatur sumber daya manusia atau lainnya dan aktivitas perusahaan menjadi struktur yang logis. Yang ketiga itu
pengarahan diperlukan untuk memberikan perintah dan meminta hasilnya. Dalam memberikan pengarahan, seorang manajer bertugas untuk mengarahkan dan memandu serta memotivasi para karyawan untuk mencapai sasaran perusahaan. Yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian ini berfungsi untuk memonitor kinerja perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan untuk mencapai sasaran. Selanjutnya itu dalam menjalankan semua proses manajemen, sebuah perusahaan harus memiliki sarana manajemen atau tools of management yang merupakan syarat agar suatu perusahaan dapat mencapai hasil yang diinginkan, yaitu menggunakan 6M. Yang pertama yaitu manusia atau man. Manusia adalah subjek yang akan membuat sebuah tujuan dan melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu uang atau money. Money merupakan alat tukar serta alat pengukur nilai. Hal ini berkaitan dengan seberapa besar uang yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, membayar tenaga kerja, serta hasil yang akan dicapai atau keuntungan yang diperoleh oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga ada material. Material atau bahan merupakan komponen yang diperlukan dalam proses manajemen atau dalam proses produksinya. Selanjutnya yaitu ada 4. Yang keempat yaitu mesin atau machine. Yaitu dalam sebuah produksi, mesin akan mempermudah kegiatan produksinya dan kegiatan manajemennya. Keberadaan mesin juga dapat menekan biaya, menciptakan efisiensi kerja, dan menciptakan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan. Yang kelima yaitu metode. Metode dalam melaksanakan manajemen membutuhkan metode, yaitu merupakan cara kerja yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai, fasilitas yang tersedia, pemakaian waktu dan uang, serta kegiatan itu sendiri. Yang terakhir yaitu ada market atau pasar. Pasar merupakan sarana penyaluran hasil manajemen. Hasil manajemen merupakan sebuah produk output produksi dari suatu perusahaan. Apabila sebuah produk tidak laku di pasaran, maka otomatis proses produksi akan berhenti. Begitu juga dengan proses manajemennya. Selanjutnya yaitu ada manajemen perencanaan dan pengendalian di perusahaan. Sebuah perusahaan harus merencanakan secara strategis tentang apa yang harus dilakukan sesuai dengan kondisi dan tujuan yang akan dituju. Setelah perencanaan berhasil dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu adalah melakukan pengendalian. Kemudian pengendalian akan memberikan umpan balik atau feedback ke perencanaan dengan menunjukkan penyimpangan yang terjadi terhadap kinerja yang telah direncanakan. Ketika kegiatan perusahaan sedang berjalan, realisasi dari perencanaan akan menimbulkan sebuah evaluasi terhadap program, serta strategi atau tujuan perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan tujuan selanjutnya. Selanjutnya itu ada organisasi dan manajemen perusahaan pada PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten. Berikut struktur organisasi di PT Krakatau Steel. Yang pertama ada bagian yang paling atas yaitu direktur utama. Tugas dari direktur utama yaitu sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, pengelola, dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin perusahaan terbatas. Yang kedua ada sekretaris perusahaan. Tugas sekretaris perusahaan adalah membantu pimpinannya dalam melakukan tugas-tugas hariannya, baik yang rutin maupun yang khusus. Tugas rutin merupakan tugas sehari-hari yang biasa dikerjakan oleh seorang sekretaris tanpa perlu perintah dari pimpinan. Sedangkan tugas khususnya yaitu yang ditugaskan oleh pimpinan agar sekretaris dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan pengalaman dan ilmunya sebagai sekretaris. Tugas sekretaris yang pertama itu memfilter informasi dari berbagai sumber informasi. Yang kedua, mengatur aktivitas perusahaan. Yang ketiga, menjadi perantara pihak-pihak yang ingin
berhubungan dengan perusahaan. Yang keempat, menjadi mediator pimpinan dengan bawahan. Yang kelima, memberikan ide-ide sebagai alternatif pemikiran pimpinan. Yang keenam, pemegang rahasia penting pimpinan berkaitan dengan perusahaan. Selanjutnya ada Kepala Satuan Pengawas Intern. Tugas dari Kepala Satuan Pengawas Intern yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua satuan kerja, baik struktural, fungsional, maupun non-struktural seperti panitia, tim, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada Expansion Project Leader. Expansion Project Leader itu bertugas sebagai kepala ketika ada suatu proyek baru. Dia akan menjadi kepala dari proyek-proyek tersebut dan menjadi penanggung jawabnya. Selanjutnya ada asisten direktur utama, yaitu seorang asisten bertugas untuk mengutip kebijakan atasannya sendiri, yaitu mempersiapkan agenda kegiatan harian dari direktur utama sampai mengatur jadwal-jadwalnya. Selanjutnya yang ke bawah lagi ada Direktur Perencanaan dan Teknologi. Direktur Perencanaan dan Teknologi bertugas untuk merencanakan, merumuskan, dan mengembangkan kebijakan perusahaan dalam bidang teknologi agar dapat bersaing di pasar dunia. Direktur Perencanaan dan Teknologi dibantu oleh beberapa manajer, yaitu manajer perencanaan dan pengembangan usaha, manajer riset dan teknologi, manajer teknologi dan informasi. Selanjutnya ada Direktur Produksi. Direktur Produksi bertugas untuk membuat perencanaan dan jadwal proses produksi, menguasai proses produksi agar kualitas dan kuantitasnya dan waktunya sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, serta bertanggung jawab mengatur manajemen gudang agar tidak terjadi kelebihan dan kekurangan persediaan bahan baku. Direktur produksi dibantu oleh beberapa manajer, yaitu manajer perencanaan produksi, manajer produksi pengolahan besi dan baja, manajer produksi pengolahan baja, manajer perawatan pabrik, manajer perawatan pabrik, manajer penjamin kualitas. Selanjutnya ada Direktur SDM dan Umum yang bertugas yaitu merencanakan, merumuskan, dan mengembangkan kebijakan di bidang proporsional, kesehatan, pendidikan, pelatihan kerja, serta merencanakan pengembangan organisasi perusahaan dalam jangka panjang dan keselamatan kerja. Direktur SDM dan Umum dibantu oleh beberapa manajer, yaitu manajer SDM, manajer pusdiklat, manajemen perencanaan dan pengelolaan logistik, terus kepala program pemerintahan bina lingkungan, selanjutnya manajemen pembelian, yang terakhir yaitu manajer keamanan dan umum. Selanjutnya ada Direktur Keuangan. Direktur Keuangan bertugas merencanakan, merumuskan, dan mengembangkan kebijakan perusahaan dalam bidang keuangan. Direktur Keuangan dibantu oleh beberapa manajer. Yang pertama ada manajer akuntansi, manajer pembendaharaan, manajer manajemen bisnis, dan anak perusahaan. Dan selanjutnya Direktur Pemasaran. Direktur Pemasaran bertugas merencanakan, merumuskan, dan mengembangkan kebijakan perusahaan dalam bidang pemasaran. Direktur Pemasaran dibantu oleh beberapa manajer, yaitu manajer pemasaran dan manajer penjualan. Selanjutnya ada proses manajemen yang ada di PT Krakatau Steel. Sistem manajemen pada PT Krakatau Steel merupakan sebuah sistem terintegrasi dari berbagai komponen manajemen yang bersifat mandatory atau voluntary. Seluruh komponen diintegrasikan dan disinergikan dalam sebuah sistem yang bernama Sistem Manajemen Krakatau Steel atau yang biasa dikenal sebagai SMKS, yang menganut sistem manajemen internasional seperti kebijakan atau polis, perencanaan atau planning, pelaksanaan atau do, evaluasi atau cek, peningkatan atau improvement. Selain itu, dalam SMKS memiliki 4 level dokumentasi yang terdiri dari kebijakan perusahaan, prosedur, SOP, WI atau Work Instruction, dan TSE atau Technical Standard Engineering, serta yang terakhir ada record data untuk level dokumentasinya.
Selanjutnya ada manajemen perencanaan dan pengendalian di PT Krakatau Steel. Manajemen perencanaan dan pengendalian di PT Krakatau Steel ini terdiri dari perencanaan agregat yang terdiri dari manajemen permintaan, yang mana perusahaan dituntut untuk beradaptasi secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan permintaan yang terjadi, dan perusahaan harus melakukan peramalan produksi. Yang kedua, ada perencanaan kapasitas, yang mana perusahaan berfokus pada program revitalisasi dan ekspansi fasilitas produksi. Kemudian yang ketiga, pada perencanaan agregat, yaitu manajemen kualitas produk, yang mana perusahaan meningkatkan teknologi dalam pengelolaan produksi sejalan dengan program revitalisasi pabrik yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, pada manajemen perencanaan dan pengendalian di PT Krakatau Steel, terdapat juga proses dan penjadwalan produksi. Yang pertama itu ada proses produksinya, yang mana proses produksi pada PT Krakatau Steel ini dilakukan setiap hari melalui 2 tahapan proses. Yang pertama disebut iron making, kemudian yang kedua disebut steel making. Kemudian dilanjutkan dengan penjadwalan produksi, yang mana PT Krakatau Steel ini menggunakan sistem produksi make to stock. Kemudian yang terakhir, pengukuran kinerja produksi, yang mana pengukuran kinerja produksi pada PT Krakatau Steel ini dapat dilihat dari berbagai sertifikasi ISO yang telah didapatkan oleh perusahaannya. Kemudian ada kesimpulan dan saran berdasarkan presentasi yang telah kami lakukan. Ya, yang pertama kesimpulan. Yang pertama, sistem manajemen Krakatau Steel merupakan integrasi dari berbagai sistem manajemen yang bersifat mandatory maupun voluntary. Seluruh sistem diintegrasikan dan disinergikan dalam sistem manajemen Krakatau Steel atau SMKS. Tujuan pembentukan SMKS agar perusahaan dapat mencapai suatu progres yang secara efektif dan efisien dalam dokumentasi, audit internal, tinjauan manajemen, serta penyediaan alokasi sumber daya sekaligus menjadi pedoman bagi manajemen dalam menjabarkan dan melaksanakan kebijakan perusahaan. Selanjutnya, perencanaan dan pengendalian yang dilakukan menggunakan perencanaan agregat dengan melihat peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, dan mengendalikan kualitas produk. Selain itu, proses dan penjadwalan produksi perusahaan juga diatur melalui proses yang digunakan, sistem penjadwalan produksi, dan pengukuran kinerja produksi. Selanjutnya terdapat saran yang mungkin dapat kami berikan kepada PT Krakatau Steel mengenai manajemen perencanaan dan pengendaliannya, yaitu pada proses manajemen di PT Krakatau Steel itu sudah baik, karena dalam proses manajemennya sudah terorganisir dan sudah menggunakan standar ISO sehingga kegiatan manajemen sudah sesuai dengan standarnya. Kemudian manajemen dan perencanaan dan pengendalian di PT Krakatau Steel juga terbilang sudah baik menurut kami, karena perencanaan dan pengendalian produksi sudah sesuai dengan ISO yang telah didapatkan oleh perusahaan. Namun, untuk meningkatkan perencanaan dan pengendalian, sebaiknya perusahaan melakukan audit setiap 1 tahun sekali agar proses perencanaan dan pengendalian produksi dapat lebih maksimal lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.